Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menganalisis data regresi linear berganda menggunakan SPSS dan Excel. Yang pertama yaitu menggunakan aplikasi SPSS. Di sini sudah ada data variabel Y, X1 dan X2. Kemudian kita akan mulai menganalisis dengan pilih analyze regresi linear. Kemudian untuk dependen kita masukkan variabel Y, dan independen kita masukkan variabel bebas X1 dan X2. Kemudian pilih statistik, kita centang yang R-square change dan collinearity diagnostic. Kemudian untuk residual kita pilih Durbin-Watson. Continue. Untuk save, kita bagian residual kita pilih unstandardized. Setelah itu continue. Kemudian OK, dan akan muncul output. Di sini sudah muncul outputnya. Untuk analisis regresi linear berganda, kita melihat tiga tabel ini, model summary, ANOVA, dan koefisien. Untuk mencari persamaan model Y-hat, kita melihat dari tabel koefisien. Rumus Y-hat diambil dari tabel B atau beta, yaitu Y-hat sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2. Kemudian kita dapat melihat uji signifikansi secara serentak dari tabel ANOVA. Untuk melakukan uji signifikansi parameter serentak, kita dapat melihatnya melalui nilai sig dan f. Sig yaitu nilai p-value dan f yaitu f-hitung. Setelah melakukan uji signifikansi parameter serentak, kita dapat melakukan uji signifikansi parameter parsial dengan melihat tabel koefisien. Untuk mencari nilai signifikansi parameter parsial, kita melihat dari nilai sig dan t, yaitu p-value dan t-hitung. Setelah itu, untuk model summary, yaitu kita dapat melihat kebaikan model. Karena kita memiliki dua variabel, kita dapat melihat kebaikan model dari nilai R-square dan adjusted R-square, yang nanti kita ubah dari desimal menjadi bentuk persen. Setelah selesai melakukan analisis regresi, kita dapat melakukan 4 uji asumsi, yaitu uji distribusi normal, uji residual independent, uji identik, dan multikolinearitas. Untuk residual independent, kita dapat melihatnya dari nilai Durbin-Watson, yaitu nilai ini. Dan untuk nilai multikolinearitas, kita dapat melihatnya dari VIF. Dan kita akan mencoba untuk melakukan uji distribusi normal, yaitu menggunakan nilai residual. Untuk uji distribusi normal, kita pilih analyze, non-parametric test, legasi dialog, dan one sample Kolmogorov-Smirnov. Untuk uji residualnya, kita ambil nilai residualnya untuk melakukan uji asumsi dengan nilai normal. Kemudian keluar outputnya. Untuk melihatnya, kita dapat mengambil dari nilai asing sig atau p-value. Setelah selesai, kita dapat melanjutkan untuk menguji asumsi residual identik menggunakan uji Glaser. Kita juga menggunakan nilai residual, tapi karena residualnya masih ada yang bernilai negatif, maka kita harus mengabsolutkan agar semua bernilai positif dengan cara transform compute variabel. Di sini kita masukkan variabel untuk meletakkan nilai yang positif nanti, terus pilih all, pilih ABS. Kemudian di sini kita tulis ABS dalam kurung, kita ambil residualnya, lalu kita klik OK. Sudah muncul variabel ABS, yaitu nilai positif dari residual. Kemudian kita dapat melanjutkan untuk uji asumsi residual identik, yaitu dengan cara analis
kemudian regresi linear, lalu dependennya ini kita ganti menjadi ABS atau nilai residual yang positif. Untuk independennya tetap X1, X2. Statistiknya kita hapus ini, R-square change, culinary turbinnya dihapus, kemudian save, unstandardized-nya juga dihapus, kemudian continue. Ini, kemudian muncul tabel. Kita lihat ANOVA. Di sini dapat kita ambil untuk melakukan uji residual identik dari tabel ANOVA. Dan untuk SPSS setelah selesai, kemudian kita berlanjut untuk melakukan Microsoft Excel. Di sini saya akan melakukan uji dengan menggunakan Microsoft Excel. Yaitu kita juga telah memiliki data variabel Y, X1 dan X2. Setelah itu kita membuat kolom kosong dengan rumus X1Y, X2Y, X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y2 kuadrat, Y hat, Y min hat, Y min Y hat, Y min Y hat kuadrat, Y hat min Y bar kuadrat, dan Y min Y bar kuadrat untuk memudahkan kita dalam melakukan pengujian. Yang pertama yaitu kita mengisi kolom X1Y sama dengan X1 dikali Y, kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Untuk X2Y juga sama. Lalu X1, X2. Kemudian X1 kuadrat. X2 kuadrat. Kemudian Y kuadrat. Sudah, kita menghitungnya sampai Y2 kuadrat terlebih dahulu, karena kalau mau menghitung Y hat kita harus memiliki nilai estimasi parameter B. Kemudian di sini kita jumlahkan. Di sini sudah ada jumlah menggunakan rumus sum dalam kurung. Kita pilih data yang akan dijumlah, tarik sampai data terakhir, kemudian tutup kurung. Untuk rata-rata menggunakan average. Sama, kita tarik datanya. Tutup kurung. Kemudian untuk yang sebelahnya yaitu kita tarik. Kemudian untuk mencari Y hat yaitu kita membutuhkan nilai estimasi parameter. Di bagian bawah sudah disiapkan untuk menghitung estimasi parameter, yaitu pertama X transpose X menggunakan pedoman matriks, yaitu yang bentuk kiri diisi N atau jumlah data 48, sini yaitu sigma X1, sigma X2, sigma X1, sigma X2, yang dalam yaitu perkalian sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma X1 X2, sigma X1 X2. Yang ini N kita sudah memiliki di sini yaitu N48. Untuk sigma X1, sigma X2, sigma X1, sigma X2, ini sigma X1 kuadrat, ini sigma X2 kuadrat, ini sigma X1 X2,
lalu sigma X1, X2. Setelah selesai, kita akan menginverskan dari matriks A, yaitu kita sudah menyiapkan di kolom 3x3. Lalu kita blok semuanya, terus kita tulis rumusnya. Inverse dalam kurung, kita blok semua yang akan kita inverskan, lalu kita tekan tombol Shift Ctrl Enter secara bersamaan. Sudah dimiliki nilai inverse dari matriks A. Setelah itu kita mencari nilai vektor D, yaitu menggunakan rumus sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y. Ini sigma Y, sigma X1Y, dan sigma X2Y. Lalu untuk mencari nilai estimasi parameter, kita dapat menggunakan rumus Excel, yaitu kita blok semua terlebih dahulu, bersama dengan M0. Untuk mencari nilai estimasi parameter, kita mengkalikan nilai inverse dengan nilai G. Jadi kita pilih nilai inverse-nya, lalu koma, kita pilih G. Tutup kurung, tekan Shift Ctrl Enter bersamaan. Setelah dimiliki nilai estimasi parameter, kita dapat menghitung nilai Y hat, yaitu B0 tambah B1X1 tambah B2F2. Itu sama dengan B0-nya. Ini kita kunci karena nilai B-nya tetap. Kemudian tambah B1, kita kunci. Kemudian kali X1 tambah B2, kita kunci. Dikali dengan X2. Enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Sudah dimiliki nilai Y hat, kemudian kita geser. Di sini kita mencari nilai Y min Y hat, yaitu sama dengan kita ambil nilai Y dikurangi Y hat. Enter. Kita tarik ke bawah. Setelah itu kita mencari nilai E, yaitu Y min Y hat kuadrat. Sama dengan, karena sudah ada nilai Y min Y hat, kita ambil, lalu kita kuadratkan. Setelah itu kita tarik ke bawah. Setelah itu kita mencari Y hat min Y bar kuadrat. Kita ambil Y hat, dikurangi, kita ambil Y bar. Ini. Karena Y barnya nilainya tetap, kita kunci. Setelah itu kita kuadratkan. Sudah muncul, kita tarik ke bawah. Yang terakhir yaitu Y min Y bar kuadrat. Kita ambil nilai Y min Y bar. Y barnya kita kunci lagi. Kita kuadratkan. Enter. Kita tarik ke bawah. Setelah itu kita jumlah sama dengan sum dalam kurung. Kita tarik. Tutup kurung. Enter. Kita tarik ke samping. Sudah dimiliki nilai SSE, SSR, dan SST, yaitu error, regresi, dan total. Kemudian kita lihat tabel ANOVA, yaitu untuk melakukan uji signifikansi parameter serentak. Di sini sudah ada sumber
SS, DB, itu derajat bebas, MS hitung dan p-value. Untuk SSR kita sudah memiliki nilainya, yaitu ini. Kita tinggal ambil nilai di sini. Kita tulis sama dengan, kita ambil nilai SSR, lalu SS error, lalu SS total, setelah selesai kita ambil derajat bebas. Untuk derajat bebas regresi yaitu jumlah variabel bebasnya ada 2. Untuk derajat bebas error yaitu n min k min 1 atau n dikurangi jumlah parameter. N-nya kita ada 48, kita ambil n min k, k-nya derajat bebas jumlah variabel min 1. Untuk totalnya yaitu n min 1. Sudah dimiliki derajat bebas dari regresi, error, dan total, kemudian kita mencari MS. Untuk MS regresi yaitu SSR dibagi dengan DB regresi. SSR dibagi dengan DB regresi. Lalu untuk MS error yaitu SSE dibagi dengan DB error. Kemudian kita mencari F hitung, yaitu dari MS regresi dibagi dengan MS error. Kemudian mencari nilai p-value, yaitu menggunakan rumus Excel fdisk dan dalam kurung F hitung, DB regresi, dan DB error. Kita tulis fdisk, F hitung, koma, DB regresi, koma, DB error. Enter. Setelah selesai melakukan uji parameter serentak, lalu kita melakukan uji signifikansi secara parsial. Di sini X1, yaitu kita mencari standar deviasi dengan cara mengakarkan MSE sama dengan SIRT dalam kurung, kita pilih MSE, enter. Lalu C11, yaitu diambil dari inverse sesuai dengan matriks. Karena ini X1, maka kita ambil yang ini, C1 kali 1 sama dengan lalu untuk beta 1 kita ambil dari nilai estimasi. Kemudian untuk nilai SE koefisien diambil dari nilai standar deviasi error dikali dengan akar varian matriks inverse, itu sama dengan standar deviasi dikali SIRT atau akar dari varian. Kemudian mencari nilai T hitung, yaitu dengan P1 dibagi dengan SE koefisien. 1 dibagi SE koefisien. Karena nilainya negatif, kita perlu mengubah menjadi positif, yaitu dengan absolut. Lalu, setelah memiliki nilai positif, kita menghitung p-value dengan rumus fdisk. Kita pilih T hitung, lalu derajat
bebas error, dan derajat bebas regresi. Kemudian kita mencari untuk variabel kedua. S-nya sama, yaitu menggunakan ini. Kita ambil dari sini. Untuk C22, kita ambil dari matriks inverse. Kemudian B2, nilai estimasi. Kemudian SE koefisien, yaitu standar deviasi dikali dengan akar matriks variansi. Kemudian P hitungnya dibagi dengan SE koefisien. Karena sudah positif, langsung mencari nilai p-value. T-dis, T-hitung, derajat error, derajat regresi. Kemudian untuk konstanta sama C00, P0, kemudian SE koefisien standar deviasi dikali akar varian matriks, kemudian mencari nilai T-hitung, beta dibagi SE koefisien, kemudian p-value, T-dis, nilai T-hitung, ambil derajat bebas error, derajat bebas regresi. Setelah selesai parsial, kita lanjutkan untuk mencari koefisien determinar R-square atau uji kebaikan model. Untuk mencari nilai R-square, kita dapat menggunakan rumus SSR dibagi SST. Kita ambil dari sini SSR dibagi dengan SST. Kemudian kita ubah menjadi persen. Ini diubah dulu persen sama dengan ambil nilai. Untuk nilai R-square adjusted, kita dapat menggunakan rumus 1 min NST dibagi SST dibagi DBT. 1 min SE dibagi SST dibagi DBT. Kemudian kita ubah persen juga. Setelah selesai kita mencari koefisien determinan R-square atau kebaikan model, kita juga dapat mencari nilai VIF atau uji multiko, yaitu dengan rumus 1 dibagi 1 min korelasi pangkat 2. Untuk korelasinya kita dapat melihatnya melalui SPSS. Di sini kita akan menampilkan nilai korelasi yang akan digunakan untuk melakukan uji multiko melalui Excel. Pilih analyze, correlate, kemudian bivariate. Pilih X1, X2. Pilih persen, kemudian OK. Di sini telah muncul objek baru, yaitu korelasi. Kita melihatnya di bagian percent correlation, yaitu min 0,112. Dan ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam rumus Excel. Setelah mengetahui nilai korelasi dari SPSS, kita dapat melakukan perhitungan secara manual untuk mendapatkan nilai multiplo, yaitu dengan rumus 1 dibagi 1 min korelasinya tadi 0,112 dipangkatkan 2. Untuk WIF variabel kedua sama
Korelasinya juga sama, 1 dibagi 1 min korelasi 0,112 dipangkatkan 2. Sudah selesai, dan inilah tutorial untuk menganalisis data melalui SPSS dan Microsoft Excel.